bahwa Iran batal serang Israel, ya Indonesia akan segera kirim pasukan berani mati, ya perang saja, bisnis perang, ya kan. Ya JK, saya dengar JK katanya mau kirim pasukan berani mati, ya, saudara ya, mau ngirim Habib Rizik sama Maruf Amin untuk pergi ke sana untuk memimpin, dan juga Gatot Nurmantio mau dikirim, ya saudara, ke Gaza, termasuk FPI mau dihidupkan kembali, mau dikirim ke Gaza, nanti biayai. Nah, mungkin kita nyumbang nanti kalau jadi berangkat, kita nyumbang, saudara ya. Hamas, Houthi, Hezbollah itu marah. Kenapa Pak Paul? Hamas sudah hancur-hancuran di Gaza kan? Napasnya tinggal 10% lagi lah itu Pak. Ya, Bahrain, Kuwait, ya jadi tape Irannya Pak Paul. Jadi tape benar-benar gitu. 40.000 itu ada prajurit Amerika di wilayah itu. Jadi di dalam negeri Iran sendiri pun, militer Iran itu ogah berperang lawan Israel. Mereka berhitung dari sisi peluang untuk menangnya nggak ada, Pak Paul. Biasa tema kita, kemarin kita sudah masuk ke tema yang cukup heboh, ya. Ternyata supporter IKN, ya dengan kata lain sebenarnya IKN yang dimiliki oleh 95%, ya 95% dimiliki oleh orang Tionghoa sebetulnya, ya. Jadi sebetulnya kalau ini ya pindah saja orang-orang Tionghoa ke IKN, ya. Ya kita lihat saja nanti kalau sudah jalan nanti orang-orang Islamnya ikut-ikut lagi. Ya, tapi hari ini kita kembali ya bicarakan masalah Iran dengan Israel. Kemarin kita sudah kasih info bahwa Iran batal serang Israel. Ya, Indonesia akan segera kirim pasukan berani mati. Ya, coba kita lihat update-nya dulu ya, yang kemarin saya sebutkan ini ya. Kita masuk. Mana nih? Wah, kita ada banyak berita yang kita belum bahas ya dari kemarin ya. Iran batal serang Israel, mana nih? Yang selanjutnya itu omongan orang goblok, saudara ya. Jadi kita dapat beberapa fakta, ternyata yang membunuh ya adalah Israel melalui tangannya IRGC. Apapun pokoknya itu akurat, ya. Apapun pokoknya akurat sekali. Dan tiba-tiba Presiden Iran meminta supaya jangan menyerang Israel, jangan perang sama Israel, ya. Terus ada lagi wapresnya Iran mengundurkan diri, ya. ini ya sangat aneh. Dan kemudian sekonyong-konyong Iran tidak jadi menyerang karena ada karena ngomongnya karena negara-negara Islam tidak mendukung, ya. Luar biasa banyolan, saudara ya. Ya intinya akhirnya ya kalau ndak untung ya ndak ini ya, saudara ya. Semuanya kan bisnis, hanya bisnis perang saja, bisnis perang, ya kan. Ya JK, saya dengar JK katanya mau kirim pasukan berani mati, saudara ya. Mau ngirim Habib Rizik sama Maruf Amin untuk pergi ke sana untuk memimpin. Dan juga Gatot Nurmantio mau dikirim, ya saudara, ke Gaza, termasuk FPI mau dihidupkan kembali, mau dikirim ke Gaza, nanti biayai. Nah, mungkin kita nyumbang nanti kalau jadi berangkat, kita nyumbang, saudara ya. Nyumbang kolor. Aduh, ini geblek orang Indonesia, nggak pinter-pinter. Nggak ada habisnya kalau cerita orang Indonesia geblek ya, saudara ya. Nggak ada habisnya. Tapi ini terima kasih buat ada ini ya, Sawean Suwarda. Terima kasih, Dedude. Terima kasih, Dedude. Semua saweran Anda ya, di semua monetasi YouTube ini akan dipakai untuk ini ya, saudara ya, untuk membuat Christian Center di Den Haag. Ya, kita akan bikin sebuah komunitas Christian Center ya, dan kita akan bikin penginjilan ya, lebih intensif lagi. Dulu kita sebulan sekali, ini mau kita intensifkan lagi nih, Pak Yus bakal mabok ini ngurus isinya.
Pak Yu sudah terkenal di kepolisian Den Haag sebagai tukang demo, saudara ya. Karena izinnya kita adalah izin demonstrasi pakai toa. Di heboh sekali ya. Kita kasih makan juga ya tiap hari. Tiap ini kita kasih makan, kita penginjilan ya. Wah, luar biasa sekali. Oke. Sumbang kolor merah. Ada aja nih. Ini ada Tavi Sastra Wiguna, terima kasih. Luar biasa. Spesial buat Pak Teddy. Silakan Omong Toba, lanjutin dulu Omong Toba. Ajar Ompong. Tes suara. Ya, lulus. Ya, sebentar ya. Saya dulu ini yang ini. Ya, menarik ini Pak Paul. Jadi, gimana ini sebentar ya? Ada, silakan. Oke, tes suara. Oke, ya, apa lanjut. Ya? Lanjut. Jadi, kalau kita lihat Pak Paul, ini kan sekarang ini kan kita tunggu-tunggu, kok Iran nggak nyerang-nyerang sampai sekarang gitu kan? Susah. Saya juga penasaran juga gitu. Kalau nyerang itu kan kita biar nontonnya lebih seru Pak Paul. Lebih cepat. Biar lebih rame. Nah, karena kan secara teori tadinya pengamat-pengamat lokal di Indonesia ini kan mengatakan bahwa ini nanti kalau eskalasi perang akan terjadi perang dunia ketiga gitu ya. Nah, itu pokoknya ancaman-ancaman dari pengamat-pengamat abal-abal yang ada di Konoha ini luar biasa gitu kan. Seolah-olah Iran ini hebat sekali gitu ya. Seolah-olah proksi-proksinya ini hebat sekali gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya mengganggu juga untuk iklim perekonomian sebenarnya gitu ya. Ucapan-ucapan pengamat yang tidak objektif tapi didorong oleh motivasi bela agama dan benci Yahudi, benci Israel dan antisemitik gitu. Dan anti Kristen juga gitu. Jadi sebenarnya ini nggak positif gitu buat kondisi bangsa ini. Karena mereka ini justru analisa yang dikemukakan itu bertentangan dengan informasi yang kita lihat dari media-media asing maupun analis-analis geopolitik yang di luar. Oke, jadi kita lihat sekarang ini begini. Kita tunggu sudah hampir 2 minggu ya, kok nggak ada serangan balasan gitu. Nah, sekarang ini di antara Iran dengan proksi-proksinya sedang terjadi konflik juga Pak Paul. Kenapa? Hamas, Hezbollah, Houthi, Kataib Hezbollah, dan proksi-proksi yang lain yang kecil-kecil itu ingin agar Iran segera menyerang Israel menggunakan rudal-rudal dan persenjataan peluru kendali, drone yang mereka miliki. Kan banyak itu kan persenjataannya Iran ini. Kemudian nanti proksi-proksinya ini juga menyerang secara bersama-sama. Jadi secara teori perang itu diperkirakan nanti Israel dengan Iron Dome-nya itu nggak akan bisa menangkis semua, kewalahan gitu Pak Paul. Maksudnya mereka itu seperti itu strateginya. Nah ternyata sampai sekarang sudah 2 minggu tidak ada upaya yang akan dilakukan Iran untuk melakukan serangan bersama. Akhirnya Hamas, Houthi, Hezbollah itu marah. Kenapa Pak Paul? Hamas sudah hancur-hancuran di Gaza kan? Napasnya tinggal 10% lagi lah itu Pak. Ya, susah untuk ini kan, udah habis semua. Tinggal Yahya Sinwar dan beberapa kantong-kantong perlawanannya di terowongan. Hezbollah juga orang nomor 2-nya yang justru ahli dalam strategi perang, Fuad Shukr itu sudah tewas. Nasrallah ini memang secara kepemimpinan dia karismatik ya. Dia mampu untuk ya menggalang ini ya pasukan, tetapi dalam strategi perang Nasrallah bukan orang yang ahli. Yang ahli itu adalah Fuad Shukr. Fuad Shukr inilah yang di tahun 1982-83 itu melakukan serangan kepada marinir Amerika, pasukan perdamaian dari Amerika, marinir. Itu sekitar 165 orang tewas
dan 65 pasukan Prancis juga tewas dengan bom mobil, bom dalam truk gitu. Nah, ini orang yang paling penting yang justru diburu Amerika ini berhasil dieliminasi oleh Israel, oleh IDF. Nah, jadi Hezbollah juga sudah sangat dendam kepada Israel ini. Nah, kemudian Houthi kita lihat 3 minggu sampai sebulan lalu itu kita lihat pelabuhannya Houthi hancur kan? Angus semua itu pelabuhan, pembangkit energi listrik, cadangan bahan bakar minyak, dan juga bandaranya itu kan sudah hancur. Mereka juga pengen balas dendam. Tapi ternyata bandarnya ini, Pak, Iran ini nggak cepat mengambil keputusan apakah kita akan menyerang bersama-sama atau tidak. Jadi ini sedang ada krisis kepercayaan dari proksi-proksi Iran ini terhadap Iran sendiri gitu. Nah, ini dia jadi masalah gitu. Di satu sisi, ya Iran punya kehormatan sebagai suatu negara eksportir revolusi Islam Syiah yang terbesar, ya. Dia sudah hampir menguasai Timur Tengah. Dia sudah menguasai Libanon, sudah menguasai sebagian dari Yaman, menguasai Suriah gitu ya. Dan dia ingin melakukan pelebaran kekuasaan kepada negara-negara Arab atau negara-negara Islam yang lain, negara-negara Oki yang lain. Tetapi orang-orang negara Islam yang lain atau negara-negara Arab itu tahu maksudnya Iran, Pak. Oleh sebab itu, tadi yang video Pak Paul tunjukkan, negara-negara Oki tidak mengeluarkan resolusi bersama untuk menyerang Israel. Iran maunya kan seluruh negara Muslim, ya, itu bersama-sama menyerang Israel. Jadi perang global gitu ya. Islam lawan Yahudi gitu. Atau Islam lawan Yahudi plus Amerika. Tetapi gaungnya Iran ini nggak bersambut di kalangan negara-negara Oki. Kenapa? Ya jelaslah, negara-negara Oki yang lain juga tahu. Begitu nanti misalkan Israel hancur atau Amerika dienyahkan dari Timur Tengah, maka mereka akan dijajah oleh Iran. Akan dijajah oleh Syiah. Nah, negara-negara Islam Sunni yang lain pasti nggak mau, Pak Paul, gitu. Pasti mereka nggak akan mau, gitu. Akhirnya, ya nggak keluar resolusi yang tadi yang Pak Paul tunjukkan videonya itu. Kemudian, bahkan mereka menyarankan seperti Pakistan. Pakistan sudah punya nuklir, loh. Itu ya udah diselesaikan dengan baik-baik dan kepala dingin saja, gitu. Artinya, Iran tidak punya dukungan dari luar negeri. Dari mana yang diharapkan oleh Iran? Pasti dari negara-negara Islam kan? Itu tidak punya dukungan dari negara-negara Islam untuk menyerang Israel. Apalagi dari dalam negeri. Kita tahu yang membunuh Haniyeh bukannya rudal Israel dari pesawat, jet tempur atau apa. Itu justru pasukan IRGC sendiri, Garda Revolusi sendiri. Terlepas dari mereka ini sudah diinfiltrasi oleh Mossad, itu urusan lain. Tapi yang jelas yang melakukan pembunuhan itu adalah orang Iran dan tangannya Iran. Meskipun itu mungkin Israel terlibat di dalamnya. Kita sampai sekarang belum menemukan buktinya juga. Saya kira militer Iran juga tidak mau berperang terang-terangan melawan Israel, Pak. Ya kita kembali ke strategi Sun Tzu aja lah. Jangan pernah memulai perang ketika Anda memperkirakan perang ini tidak dapat Anda menangkan. Itu Sun Tzu punya hukum harus diperhatikan. Jangan pernah memulai perang ketika kita nggak yakin akan menang. Ketika nggak yakin akan menang, maka memulai perang adalah suatu bencana. Belum lagi yang kedua, ada aspek ekonomi dari perang. Kira-kira untuk berperang melawan Israel, berapa dana yang dibutuhkan oleh Iran? Anggaran dia seperti apa? Apakah Iran bisa mengharapkan Rusia? Tentu saja tidak. Kenapa? Rusia sekarang sedang berusaha menahan serangan balik Ukraina di Kursk. Kita tahu Rusia menguasai Crimea, menguasai wilayah-wilayah sebelah timur dari Ukraina, tetapi Ukraina justru masuk ke wilayah Rusia, bukan mau merebut wilayahnya kembali gitu. Nah, ternyata prediksinya Buconi bahwa Ukraina akan kalah cepat itu terbukti nggak benar, Pak Paul. Ukraina bahkan bisa melawan sampai sekarang, bahkan bisa menyerang balik gitu. Ya terlepas dari ada NATO di belakangnya gitu. Tapi yang jelas Putin sekarang kewalahan. Nah, jadi kalau Iran mengharapkan Putin mau menolong dia, ya
Lihat aja ada 2 gugus tugas kapal induk loh di Timur Tengah. Di Laut Tengah ada 1 gugus tugas kapal induk, itu kira-kira hampir 30 kapal. Kemudian juga di Mediterania, di Hormuz juga ada sekitar 1 gugus tugas ya 30 kapal, dari mulai kapal perusak dan lain-lainnya, kapal pendukung. Belum tambahan 12 kapal lagi di Laut Merah. Kalau semua ini menyerang Iran, ya termasuk pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Oman, Qatar, Saudi, ya, Bahrain, Kuwait, ya jadi tape Irannya Pak Paul. Jadi tape benar-benar gitu. 40.000 itu ada prajurit Amerika di wilayah itu. Jadi di dalam negeri Iran sendiri pun, militer Iran itu ogah berperang lawan Israel. Mereka berhitung dari sisi peluang untuk menangnya nggak ada Pak Paul. Nah, jadi bisa jadi ini yang nafsu perang ini justru si Ali Khamenei ini Pak. Ali Khamenei ini orang yang mabuk agama gitu ya. Jadi dia itu orangnya suka maunya kalau bisa memusnahkan Yahudi ya. Memusnahkan Barat yang dianggapnya kafir gitu. Kalau kita lihat antara Khamenei dengan Khomeini yang pertama, lebih buas ini Ali Khamenei ini Pak Paul. Ini lebih kejam. Jadi mereka ini ya betul-betul memang tujuannya itu ya berkuasa, menguasai regional Timur Tengah, menguasai negara-negara Arab yang lain, dan juga menghancurkan Israel dan menghancurkan mengusir pengaruhnya Amerika. Karena kalau Israel dan Amerika tidak ada, mereka akan gampang sekali menguasai negara-negara Arab, dan itu orang-orang Arab cukup pintar dalam hal itu. Mereka nggak akan dukung Iran, ya. Belum lagi di dalam negeri, oposisi akan memberontak kalau Iran sengaja berperang. Kenapa? Dalam perang itu pasti ekonomi lebih buruk, ya. Kehidupan akan lebih sulit. Nah, dan satu lagi, ketika terjadi perang, aset-aset Iran akan hancur, termasuk tambang minyak buminya, pabrik-pabrik penyulingan minyaknya, pembangkit energinya, terus kemudian fasilitas-fasilitas militernya, terutama program nuklirnya. Ada 9 reaktor nuklir, bukan hanya yang di Natanz. Ada 9 reaktor nuklir itu yang sangat open untuk dihancurkan oleh Amerika atau Israel atau sekutu-sekutu NATO yang lain. Jadi perhitungan Iran ini untuk berperang secara frontal, saya kira enggak. Paling Iran hanya bisa menyerang dengan menggunakan strategi battle of attrition, perang yang menghabiskan energi. Misalnya dia menyerang Israel sekali-sekali dengan 1-2 rudal, ya membuat orang-orang di dalam negeri Israel itu merasa tidak nyaman dan protes kepada pemerintah. Caranya seperti itu. Ya hanya bisa seperti itu, atau menggunakan proksinya Hezbollah. Hezbollah juga kalau misalnya masih mengganggu, sepertinya akan ada operasi darat terbatas mengusir Hezbollah ke utara lewat Sungai Litani. Kelihatannya kalau Hezbollah nggak berhenti mengganggu Israel, dia akan diserang. Tapi kita nggak tahu kapan, karena penduduk Israel yang ada di wilayah utara itu harus dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Kalau Gaza ya sudah tinggal tunggu waktu Pak Paul. Tinggal tunggu waktu. Kenapa? Dukungan publik dan dunia, meskipun mereka awal-awalnya kelihatannya berkuasa dengan menguasai lembaga-lembaga unilateral seperti PBB, ICJ, ICY, dan lain-lainnya, tetapi dan juga massa publik mahasiswa yang bodoh-bodoh yang bisa dikendalikan dengan uang oleh Iran dan Qatar dan Turki, tapi sekarang kelihatannya sudah mulai berkurang tekanannya gitu. Jadi tidak ada pilihan lain. Israel ya harus membebaskan 115 sandera yang ada. Selama ini nggak bebas, nggak bakalan Israel akan mundur. Terutama permintaannya Yahya Sinwar supaya Israel mundur dari Philadelphia Corridor. Wah, itu sama aja memberikan kesempatan buat Hamas untuk berkuasa kembali, untuk mempersenjatai diri kembali. Jadi ya kita lihat ini dunia ini kebolak-balik Pak Paul. Israel yang diserang dari 7 front justru dianggap sebagai agresor. Malah yang menyerang ini dianggap sebagai korban. Itulah yang terjadi sekarang ini. 7 front loh itu yang harus dihadapi Israel. Gaza, Lebanon, Suriah, Irak, Iran, Yaman, tepi barat dan
Yudea dan Samaria. Nah ini jadi 7 front itu Israel harus berusaha untuk ini bertahan gitu. Dan kemarin Netanyahu sudah mengatakan bahwa tidak akan membiarkan Yerusalem diserahkan kepada siapapun. Yerusalem utuh loh Pak Paul, bukan hanya barat dan timur. Yerusalem semuanya gitu. Itu adalah hak bangsa Israel. Tidak pernah ada bangsa Palestina, negara Palestina, bahasa Palestina, kesultanan Palestina, kekhalifahan Palestina, itu nggak pernah ada. Itu semua hoax dan fiktif. Gitu kira-kira Pak Paul. Terima kasih Pak Paul, silahkan dilanjutkan. Luar biasa, lanjut.